Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan memulai kembali perkuliahan pada pertemuan pertama ini kepada mata kuliah pemodelan sistem berorientasi objek atau PSBO. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya pada pertemuan pertama ya, kita akan membahas tentang object oriented. Email saya ini nanti di rc.hr@bsirc.id, kemudian bisa juga akses alamat website saya di harsirianto.net. Tidak kelihatan ya. Oke, bisa dilihat dulu di sini. Ini profil saya. Jadi menyelesaikan SMK di Yogyakarta, kemudian melanjutkan S1 di sama seperti kalian STEMIK Nusa Mandiri, juga S2-nya di STEMIK Nusa Mandiri juga. Dan saat ini jabatan di asisten ahli. Saya sebagai dosen dan juga profesional di bidang IT. Beberapa proyek yang pernah saya jalani, ya misalnya ada Indonesia WiFi ID. Di sini waktu itu saya membuat sebuah website terkait dengan kegiatan ini. Kemudian ada IRP terkait dengan IRP Orlansoft di sebuah perusahaan terkemuka di Jakarta. Kemudian juga menjadi DBA. Kemudian ada automation system. Di sini saya membuat sebuah otomatisasi sebuah sistem. Kemudian ada SMS gateway, ada WhatsApp Plus. Untuk saat ini saya juga aktif di penyusunan Enterprise Architect ya, sebagai konsultan di Kemlu. Ya, itu aja perkenalan dari saya. Nanti bisa kita lanjutkan. Ada misalnya kalian ada mau bertanya dengan yang lain di grup WhatsApp. Nah, Oke, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang object oriented. Apa itu object oriented? Mari kita bahas pelan-pelan, ya, satu demi satu, karena dari slide-nya cukup banyak. Jadi mesti fokus, kemudian bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan. Yang pertama ini untuk kriteria penilaian ya, perlu diingat bahwa kita ada sistem absensi ya, nanti dinilai sebanyak 20% absensi. Kemudian nilai tugas ini 25% dari tugas dan kuis. Ini akan dikumpulkan dari tiap pertemuan. Nanti akan saya berikan tugas ataupun latihan tiap-tiap pertemuan. Kemudian nanti ada UTS, ya nilainya 25% ya. Ujiannya ini online menggunakan sistem yang sudah disiapkan oleh lembaga dari STEMIK Nusa Mandiri. Kemudian untuk nilai UAS atau ujian akhir 30%. Tentunya kalian sudah paham untuk pengambilan nilai ini, sistem penilaian. Kemudian dari sistem penilaian untuk tugas ada beberapa kriteria. Yang pertama, kalian dapat mengerjakan tugas sesuai perintah, maka mendapatkan nilai porsinya 50%. Kemudian menganalisa, menjelaskan deskripsi dan membuat diagram UML juga 25%. Kemudian yang ketiga, dapat mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan, tepat waktu, dan dapat bekerja sama, ini 25%. Nah, untuk tugas ini usahakan nanti buat kelompok ya. Nanti kita bahas di grup WhatsApp untuk pembuatan kelompok. Jadi
saya sarankan minimal itu 3 orang atau maksimal 5 orang. Jadi buat kelompok yang nanti mengerjakan tugas yang akan saya berikan di tiap pertemuan itu satu kelompok maksimal 5 orang. Oke ya. Oke, untuk yang pertama berhubungan dengan object oriented. Jadi pada mata kuliah ini kita akan membahas PSPO ya. Nah, jadi pemrograman yang kita gunakan ini adalah menggunakan teknik objek. Nah, apa perbedaan dari kelas dan objek? Jadi kelas itu adalah cetakan atau template atau bisa juga disebut dengan blueprint. Nah, kemudian kalau objek ini adalah bentuk nyata dari sebuah kelas. Nanti akan kelihatan perbedaan antara kelas dan juga objek. Contoh, ini ada sebuah kelas cetakan kue. Ini kelas. Kemudian ada objeknya, kue yang dihasilkan itu banyak macam. Nah, bisa kuenya rasa manis, ada rasanya original, kemudian ada rasanya rasa coklat, rasa durian dan sebagainya. Nah, itu objek. Tapi kalau kelas ini cetakan kue. Gitu. Ini contoh dari kelas dan objek ya. Dan perbedaan dari kelas dan objek. Kemudian lanjut, nah, kelas dengan atribut dan behavior. Jadi di dalam objek, di dalam kelas itu nanti akan ada namanya atribut. Apa itu atribut? Ada variabel, atribut atau variabel. Ini ada member. Nilainya, nilai data bisa ditentukan di objek. Kemudian kalau behavior, perilaku. Behavior itu perilaku. Perilaku dari suatu objek dinyatakan dalam operasi, metode atau fungsi. Ya. Jadi atribut itu bisa menyimpan variabel atau ada nilainya. Kalau behavior itu adalah perilaku dari sebuah objek. Nah, di sini ada contoh kelas dengan atribut. Kelas dengan atribut, ini kelasnya orang. Nah, ada atribut nama, kemudian ada umur. Nah, tipe data dari nama itu adalah string, umur adalah integer. Nah, orang itu bisa berjalan dan berlari. Nah, perlu diperhatikan atributnya itu adalah nama dan umur. Kalau behavior itu adalah perilakunya. Jadi orang itu punya atribut nama dan umur dan perilakunya bisa berjalan dan berlari. Begitu. Kemudian contoh dari penggunaan objek ini cetakannya atau kelasnya adalah orang. Ini sebagai kelasnya orang. Nah, ini kelasnya ini orang. Kemudian objeknya, ini contoh objeknya atau hasilnya. Orang pertama Budi, umur 30. Kemudian Amel, umurnya 28. Gitu. Nah, ini dengan nilai, objek dengan nilai. Gitu. Kemudian contoh objek dan kelas. Kita lihat di sini kelasnya adalah mata kuliah. Memiliki atribut nama mata kuliah, tipe data string, SKS, tipe datanya integer. Nah, ini behaviornya ada tambah, edit, dan hapus. Gitu. Nah, objeknya, objek yang dihasilkan itu ada mata kuliah, algoritma pemrograman. Nah, SKS-nya 4. Ini merupakan ini SKS, ini nama mata kuliah. Kemudian di sini juga mata kuliah e-commerce dan juga SKS-nya 3.
gitu. Itu contoh dari objek dan kelas atau kelas dan objek. Kemudian karakteristik dari pemrograman berorientasi objek. Jadi ketika kalian nanti membuat sebuah program ya, menggunakan PSBO, teknik PSBO atau pemrograman sistem berorientasi objek, ini ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan, harus diingat, dan pasti digunakan. Nah, PSBO ini biasanya menggunakan bahasa program bisa Java, bisa PHP, atau JavaScript, atau Node.js. Sekarang udah banyak sekali bahasa program yang menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek. Nah, ini ada karakteristik dari PSBO. Yang pertama adalah encapsulation. Jadi encapsulation ini adalah mekanisme menyembunyikan suatu proses. Jadi nanti prosesnya itu akan disembunyikan di dalam sistem untuk menghindari intervensi dan menyederhanakan penggunaan sistem itu sendiri. Contoh tombol on off, pengaturan suhu pada AC. Itu ada di sistemnya, yaitu disederhanakan. Ini mekanisme encapsulation. Encapsulation itu berarti membungkus. Jadi membungkus sebuah kelas dan menjaga apa saja yang berada di dalam kelas tersebut, baik metode, atribut, ataupun behavior, agar dapat ya, diakses oleh kelas lainnya. Jadi encapsulation ini membungkus. Oleh karena itu terdapat beberapa level akses dalam encapsulation. Ada public, ada protected, ada private. Berbeda level ketika mengakses data public atau protected ataupun private. Ya. Nanti akan dijelaskan masing-masing perbedaannya. Kemudian encapsulation dapat dilakukan dengan cara beberapa. Ini yang pertama, dideklarasikan dulu instance variabel sebagai private. Atau juga yang kedua, mendeklarasikan metode yang sifatnya public untuk mengakses variabel tersebut. Kita lanjut dulu. Nah, ini contoh tabel dari level tadi, levelan encapsulation. Ini modifiernya ada private, ada protected, ada public. Nah, di dalam kelas yang sama, ini bisa terakses semuanya. Jadi, kalau dalam satu kelas yang sama, ini apakah itu private, protected, public, itu bisa diakses. Tapi kalau di dalam package yang sama, ini hanya protected dan public yang bisa diakses. Data yang private tidak bisa diakses. Di dalam subclass yang sama, nah ini bisa diakses untuk protected dan public. Untuk private juga tidak bisa. Nah, untuk dalam package lain, jadi untuk package lain itu bisanya public. Untuk protected tidak bisa diakses dan juga private itu tidak bisa diakses. Sehingga dengan encapsulation ini data yang ada di private atau di protected itu akan terlindungi lah. Jadi yang bisa akses hanya yang public aja. Ini untuk package lain. Oke, lanjut. Kemudian ini ada contoh encapsulation. Kelas mahasiswa di dalam package latihan. Ini perlu diperhatikan nama package ya. Ada kelas latihan. Kemudian public class mahasiswa. Ini ada, perhatikan nih, public ya. Kemudian ada private string name, private string nama, private string class, private integer,
nilai absen, private integer nilai tugas, private nilai UTS, private nilai UAS, dan public mahasiswa. Nah, public mahasiswa ini nanti yang bisa diakses dari mana aja. Nah, ini public mahasiswa. Public mahasiswa ini perhatikan ada kelas. Maaf, ini ada function, ada fungsi public mahasiswa dengan variabelnya integer kondisi. Kemudian sistem out println ya, input data mahasiswa cuti. Lanjutannya, ini nanti dari masing-masing ini public mahasiswa. Mahasiswa ini hanya bisa diakses yang public. Kalau yang private ini tidak bisa diakses sembarangan dari luar metode. Oke, kita lanjut. Ini karakteristik yang kedua adalah inheritance atau pewarisan. Jadi dengan menggunakan teknik berorientasi objek, fungsi yang sudah kita tulis atau kode program yang sudah ditulis itu bisa diwariskan atau inheritance. Jadi suatu kelas dapat mewariskan atribut atau metode kepada kelas lain atau subkelas, serta membentuk kelas hierarki. Dalam program Java, penerapan inheritance itu ditandai dengan keyword extend. Jadi di Java untuk pewarisan ini menggunakan extend. Nah, ini contohnya inheritance untuk pewarisan. Ada kelas sepeda gunung, nama kelasnya sepeda gunung. Ini mewarisi dari kelas sepeda. Ini kelas pewarisnya sepeda gunung. Nah, mewarisi dari ini sepeda. Tuh. Jadi sepeda ini ada gear, integer sama dengan 0, kecepatan integer sama dengan 0. Kemudian ada atributnya tambah kecepatan, integer void, kemudian ubah gear, integer void. Nah, sepeda gunung ini mewarisi dari sini sepeda. Jadi sepeda gunung ini bisa tambah kecepatan, kemudian ubah gear. Oke, lanjut. Nah, inheritance, contoh inheritance yang kedua, gunakan kelas sepeda. Nah, ini tadi sepeda itu memiliki, ini tadi sepeda memiliki tambah kecepatan sama ubah gear. Nih, ubah gear dan tambah kecepatan. Ini atributnya. Kemudian variabelnya integer, gear, sama kecepatan. Nah, untuk sepeda gunung itu dia kode programnya ini kelas sepeda gunung extend sepeda, public void set saddle, integer nilai saddle, kemudian sistem printout tinggi saddle sama dengan nilai saddle. Nah, ini untuk sepeda gunung itu ada atribut set saddle. Nah, kemudian ini dipanggil di sepeda gunung beraksi, kelas sepeda gunung beraksi, public void main. Nah, ini sepeda gunung sama dengan sepeda new sepeda gunung. Nah, ini sepeda gunung ini adalah ini. Nah, kemudian ditambah nih sepeda titik tambah kecepatan
tambah kecepatan ini tadi adalah yang ada di sepeda sebelumnya. Ya, ini tambah kecepatan ini ya, yang ini. Kemudian untuk ubah gear sama dengan 2, ubah gear sama dengan 2 yang sebelumnya ini, ubah gear gitu. Nah, kemudian set saddle 20 itu adalah ini gitu. Nah, di sepeda gunung ini hanya ada set saddle, tapi dia sudah mewarisi 2 atribut dari sepeda ini gitu. Jadi karena kelas sepeda gunung mewarisi kelas sepeda, maka kelas sepeda gunung dapat mengakses metode ubah gear dan tambah kecepatan dari kelas sepeda. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah polymorphism. Yaitu suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk. Jadi polymorphism itu memiliki objek yang lain atau bentuk-bentuk yang lain. Implementasi dari polymorphism ini adalah overloading dan overriding. Nah, overloading ini adalah penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda parameter. Overloading, parameternya berbeda. Kalau overriding ini terjadi ketika deklarasi metode subclass persis sama dengan metode dari superclass. Kita lihat contoh programnya untuk overloading. Nah, ini kelas lingkaran. Ada void gambar lingkaran. Gambar lingkaran hanya satu tanpa parameter. Kemudian ada gambar lingkaran dengan diameter, parameter 1. Satu parameter. Kemudian void gambar lingkaran, ini ada diameter, X, dan Y. Ini ada 3 parameter. 3 parameter. Kemudian gambar lingkaran, diameter, X, Y, warna string. String nama lingkaran. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 parameter. Nah, kalau dilihat dari sini, polymorphism ini menggunakan gambar lingkaran tanpa parameter bisa jalan. Kemudian bisa juga menggunakan gambar lingkaran dengan satu parameter, hanya diameter aja, atau gambar lingkaran dengan 3 parameter atau 5 parameter. Ada warna, ada nama lingkaran. Kemudian ada konsep yang polymorphism untuk overriding. Nah, ini contohnya overriding untuk kelas sepeda tadi. Kelas sepeda. Metodenya ubah gear. Ini integer pertambahan. Kemudian void tambah kecepatan, integer pertambahan kecepatan. Ini overriding. Overriding tadi bilangnya terjadi ketika deklarasi metode subclass persis sama dengan metode superclass. Subclass sama dengan metode superclass. Nah, ini kita lihat di sini. Metode superclass-nya. Nah, untuk sepeda gunung, extend sepeda. Nah, ini di sini ada ubah gear. Integer pertambahan. Gear sama dengan 2 kali 2 bintang atau 2 kali gear plus pertambahan gear. Sistem out preline gear sama dengan gear plus gear. Kita lihat di sini ubah gear. Di sini ada ubah gear, metode supernya. Ya. Kemudian di pewarisnya ada mewarisi ubah gear, tapi nama parameternya sama, nama metodenya sama, ubah gear. Di sini ubah gear,
Di sini juga mubazir, tapi nilai isinya berbeda. Nah, itulah yang disebut mewarisi atau overriding. Kelas sepeda gunung membuat metode yang sama persis dengan superkelasnya, yaitu kelas sepeda. Ini superkelas kelas sepeda, yaitu Feit Ubagir. Oke, kita lanjut. Ya, jadi dalam pengembangan software atau software development life cycle, ini ada beberapa tahapan yang disebut dengan PADI. Planning, analisis, desain, dan implementasi. Nah, kenapa kita membahas ini PADI? Karena dalam PSBO, perancangan sistem berbasis objek, itu kita akan bukan perancangan, jadi pemrograman sistem berorientasi objek. Itu kita akan ketemu dengan ini. Bagaimana merancang sebuah software yang bagus menggunakan pendekatan objek atau berbasis objek. Nah, nanti ada tahapan planning, analisa, desain, dan implementasi. Nah, di dalam tahapan planning atau perencanaan ini mengapa dibuat sistem? Jadi ketika melakukan proses perancangan atau dengan planning ini, mengapa perlu membuat sebuah sistem? Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan ini adalah membuat permintaan sistem atau sistem request-nya apa, dan analisa kelayakan, feasibility analysis. Jadi dalam tahapan planning itu ada dua tahapan yang dilakukan, yaitu membuat permintaan sistem atau sistem request-nya apa aja yang berhubungan dengan kebutuhan akan sebuah sistem, dan analisa kelayakan, layak enggak sistem ini mau dibuat. Kalau layak bisa lanjut, kalau tidak ya udah selesai, tidak perlu dilanjutkan. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah analisa atau analisis. Analisa ini siapa, apa, kapan, di mana sistem akan digunakan. Nah, jadi yang dilakukan pada tahapan ini adalah requirement gathering dan juga membuat pemodelan proses bisnis atau business process modeling. Ini biasa disebut BPM, business process modeling. Kalau ini biasa disebut RG atau requirement gathering. Jadi dalam tahapan analisa ini, siapa sih yang menggunakan sistem ini nantinya? Kemudian apa yang akan dihasilkan oleh sistem? Kemudian kapan dan di mana sistem ini akan digunakan. Kemudian kita lanjut, tahapan yang ketiga adalah desain. Desain ini bagaimana sistem akan bekerja, maka didesain. Yang dilakukan pada tahapan desain ini adalah merancang program atau program desain, kemudian juga merancang antarmuka atau user interface desain, dan juga merancang basis data atau data desain. Baru yang terakhir adalah implementasi atau implementation. Jadi pembangunan dan penyampaian sistem. Ya, yang dilakukan pada tahapan ini adalah membangun, menguji, mendokumentasikan, dan juga memasang sistem. Jadi ketika implementasi, di samping tahapan akhirnya adalah memasang sistem ke perusahaan ataupun tempat yang membutuhkan sistem tadi, itu harus ada dokumentasinya, harus ada diuji juga sebelum diimplementasikan, sebelum dipasang harus diuji dulu. Ya. Oke, kemudian nih model analisa, desain dan diagram.
model analisis, desain, dan diagram. Nah, kalau menggunakan pendekatan model, ini ada pendekatan model, dan ini menggunakan pendekatan diagram. Nah, ketika menganalisa sebuah sistem atau tadi software life cycle itu harus dianalisa datanya, didesain. Nah, ini ada dua pendekatan, apakah pendekatan lewat model atau lewat desain. Nah, untuk pendekatan menggunakan model ini ada disebut dengan data oriented. Nah, data oriented, orientasi terhadap data. Nah, kalau di dalam menggunakan diagram itu disebutnya data flow diagram. Ini masih proses pertama. Kemudian ada yang model proses oriented. Ini tahapan yang kedua, proses oriented. Diagramnya menggunakan flowchart. Ini juga masih dipakai. Jadi menggunakan pendekatan proses oriented itu digambarkan menggunakan flowchart. Menggunakan pendekatan data oriented digambarkan dengan DFD. Nah, yang terakhir itu pendekatan dengan object oriented. Nah, object oriented itu digambarkan dengan namanya UML, Unified Modeling Language. Gitu. Nah, di dalam object oriented ini ada data dan juga proses yang dibawa. Kalau ini tadi kan hanya satu, hanya data aja dan proses aja, sehingga menggunakan dua diagram. Kalau di sini object oriented itu nanti yang dibawa adalah data dan juga proses. Nah, digambarkan menggunakan UML. Apa itu UML? UML yaitu Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Jadi UML ini adalah bahasa pemodelan visual. Bisa untuk membangun, bisa untuk mendokumentasikan, juga menspesifikasikan. Nah, di dalam UML itu hanya ada artefak-artefak. Nah, kita lihat di sini ada sejarah dari UML. Sejarah yang perlu dilihat itu mulainya tahun 1994 oleh Ramberg, James Ramberg. Ini bergabung di perusahaan Rational Software, di mana Grady Boch sudah bekerja di sana. Grady Boch ini adalah yang dulunya mengembangkan OOD, Object Oriented Design. Kalau Ramberg ini mengembangkan OMT atau Object Modeling Technique. Nah, mereka duet. Nah, ceritanya mereka janjian, kemudian berjodoh, ya. Duet, jadi duet maut. Maka tahun 95 jadilah UML. Nah, Unified Method, ya. 95 ini masih Unified Method, masih versi 08 gitu. Kemudian tahun 95 ini Ivar Jacobson ikut gabung di duet Ramberg dan Boch. Maka terbentuklah UML versi 09. UML versi 09.
Kalau IFAR, Jacobson ini sebelumnya mengembangkan ini Object Oriented Software Engineering atau OOSE. Kemudian maka banyak perusahaan-perusahaan software merasakan bagaimana pentingnya menggunakan UML karena bertujuan untuk pengembangan dari perusahaan yang tentunya dengan menggunakan UML perusahaan lebih strategis, kemudian perusahaan juga lebih lincah dalam mengembangkan padinya atau SDLC-nya, Software Lifecycle Diagram. Nah, maka beberapa perusahaan besar seperti Microsoft, Oracle, IBM, HP, kemudian ada Illogic, Dex, itu membuat perusahaan konsorsium nih. Mereka rame-rame buat perusahaan gabungan. Nah, ini secara diagram kelihatan perjalanan dari UML. Yang pertama awalnya masih OMT, ini Rombox, ya. Kemudian use case, ini Jacobson, kemudian terbentuk Unified Method, ini tahun 95 tadi, kemudian di 96 terbentuk UML 09, kemudian 97 ada UML 01, 97 juga UML 11, dan sekarang UML 20 dari tahun 2000, UML 2.0. Kita akan bahas apa aja yang ada di dalam UML. Nah, sebelumnya untuk membuat diagram UML ini ada beberapa tools yang bisa digunakan. Kalian bisa menggunakan Microsoft Visio. Ini agak butuh effort atau tenaga berlebih untuk membuat gambarnya, tapi sudah oke lah. Ya. Kemudian ada Draw.io. Kalau ini online, ya, ini online. Online. Jadi kalian bisa langsung menggambar di secara overlay di websitenya. Kemudian ada Enterprise Architect. Nah, ini untuk Enterprise Architect ini berbayar biasanya, tapi ada juga yang versi pelajar. Versi pelajar bisa diinstal, nanti saya berikan link dan contoh membuat atau menggunakan versi pelajar ini. Kemudian ada Star UML. Saat ini saya menggunakan ini ya untuk desain. Kemudian ada Star UML, ada NetBeans UML. Ini plugin untuk NetBeans, bentuk plugin. Kemudian ada Relational Rules, ada Visual Paradigm. Nah, yang lagi ngetren banyak orang menggunakan ini, Enterprise Architect. Nah, UML ini sekarang versinya adalah 2.4. Ini ada 14 diagram yang perlu kalian pahami, perlu kalian ketahui. Kemudian dari 14 diagram ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah structure diagram, dan yang kedua adalah behavior diagram. Gitu. Nah, apa aja struktur diagram? Nah, struktur diagram ini adalah merepresentasikan data dan hubungan statis di dalam suatu sistem informasi. Nah, di dalam struktur diagram ini ada beberapa diagram, antara lain ada class diagram, object diagram, package diagram, deploy diagram, komponen diagram, composite structure diagram. Kemudian kelas diagram itu apa? Jadi kelas diagram ini mewakili sesuatu.
atau objek, sesuatu atau objek. Objek. Contohnya pegawai, gaji, buku, perpustakaan, dan sebagainya. Ada objeknya. Kemudian di kelas diagram ini ada menunjukkan relasi antar kelas. Jadi nanti kelas diagram ini ada relasinya antar kelas, ada hubungannya. Jadi antara pegawai dan gaji itu ada hubungannya apa? Ya, memiliki hubungan. Kemudian ada objek diagram. Nah, objek diagram ini mirip dengan kelas diagram, cuma menunjukkan relasi antar objek juga. Hampir sama kayak kelas diagram. Kemudian package diagram. Ya, untuk package diagram ini akan mengelompokkan elemen-elemen yang ada di dalam UML membentuk tingkat konstruksi yang lebih tinggi. Jadi package ini kalau di komputer diibaratkan folder. Jadi untuk mengelompokkan. Kemudian ada deployment diagram. Deployment ini menunjukkan arsitektur. Jadi arsitektur dan komponen perangkat lunak dari sistem. Ya. Contoh simpul jaringan atau network. Jadi deployment ini arsitektur dari sebuah sistem digambarkan terlebih dahulu. Servernya di mana, client-nya apa, gitu. Kemudian ada komponen diagram. Nah, komponen diagram adalah relasi fisik di antara komponen perangkat lunak. Ini contohnya client server. Dan juga ada composite structure diagram. Nah, untuk composite structure diagram ini adalah ilustrasi struktur internal dari sebuah kelas yang kompleks. Kemudian untuk behavior diagram, di dalam behavior diagram ini ada behavior itu adalah menggambarkan relasi dinamis di antara objek yang direpresentasikan dalam bisnis sistem informasi. Nah, ada beberapa diagram di dalam behavior, ada activity diagram. Jadi nanti kalau kalian membuat activity diagram itu adalah behavior. Kemudian ada sequence diagram, community diagram, interaction diagram, timing diagram, behavior state machine, protocol state machine, dan use case diagram. Nah, 14 diagram ini tidak semuanya digunakan ketika kalian membuat nanti tugas skripsi. Jadi kalau nanti kalian skripsi, biasanya membuat aplikasi, membuat desain program, membuat apapun yang berhubungan dengan program, biasanya dibuatkan UML. Nah, activity diagram itu apa sih? Activity diagram ini adalah proses dalam suatu sistem informasi. Contoh, ini ada alur kerja bisnis atau workflow. Logika bisnis juga. Jadi, nanti di dalam activity diagram ini kegiatan yang dilakukan di perusahaan atau proses bisnis itu dibuatkan activity diagram. Kemudian interaction diagram ini menunjukkan interaksi antar objek. Interaksi antar objek. Kemudian ada sequence diagram, ini pengurutan interaksi berdasarkan waktu. Jadi kalau dilihat dari namanya sendiri, ini kan sequence. Jadi urutan berdasarkan waktu. Interaksi antara user dengan sistem. Di
gambarkan berdasarkan waktu timingnya, yang awal mana, yang akhir mana. Kemudian ada communication diagram, komunikasi antar sekumpulan objek yang berkolaborasi. Kemudian ada timing diagram, ini menunjukkan bagaimana suatu objek berubah seiring dengan waktu. Kemudian ada behavior state machine, ini memeriksa perilaku dari suatu kelas, memodelkan keadaan dan transisi keadaan yang berbeda yang dapat dialami suatu objek. Kemudian ada protokol state machine, ini ilustrasi ketergantungan antar muka dari suatu kelas. Dan yang terakhir ada use case diagram. Ini bisa disingkat UCD, use case diagram. Use case diagram ini adalah interaksi antar sistem dan lingkungan dari sistem ya. Kemudian juga menangkap kebutuhan dari bisnis, menangkap kebutuhan dari bisnis. Nah, kalau dilihat di sini artefaknya SDLC dan artefak. Proses planning ini ada system request dan feasibility analysis. Nah, planning ini biasanya masuk di dalam proposal system. Gitu. Jadi nanti kalau kalian buat proposal, nah itu pasti ada ini, system request dan feasibility analysis. Kemudian proses analisa atau analisis itu nanti akan ada diagram, use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Kemudian tahapan desainnya ada class diagram, deployment, user interface, dan data model. Nah, ini berhubungan dengan aplikasi ya. Use case diagram ini ada datanya, kemudian deployment diagram juga, user interface ini antar muka, kemudian data model ini data yang akan terbentuk atau menjadi table-table database. Nah, dua tahapan ini disebut dengan spesifikasi sistem. Kemudian baru tahapan implementasi. Nah, implementasi ini ada test program, ada program coding. Ya, di coding dulu programnya, kemudian di testing, kemudian baru dokumentasi. Jadilah sebuah software. Nah, inilah tadi penjelasan saya mengenai object oriented pada pertemuan 1 mata kuliah PSDO. Nah, silakan diulang-ulang kembali materi ini jika masih ada yang kurang paham, masih kurang mengerti, kemudian bisa ditanyakan di grup WhatsApp kita untuk diskusi. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa kalau mau membangun channel saya boleh dilakukan subscribe, kemudian di like juga, dan juga tombol loncengnya. Oke, dari saya cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.